Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di perkuliahan analisa laporan keuangan di pertemuan Pak. Semoga semangatnya sampai akhir ya, Bapak Ibu semuanya. Karena sekarang sudah di pertemuan ke-6, sebentar lagi adalah pertemuan terakhir yang itu UAS. Hmm, mungkin bisa kan Bapak Ibu semuanya yang tidak pengalaman ataupun yang berhalangan bisa kontribusi juga di kolom chat itu. Untuk mempersingkat waktu karena sudah pukul 18.38, saya serahkan langsung kepada Gura untuk pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Elizabeth. Selamat malam. Ya, saya sudah share mengenai pengukuran kesehatan bank menggunakan metode Camel ya. Sebenarnya banyak untuk mengukur kesehatan bank ya. Ada RGEC, kemudian ada apa Z-score ya, kemudian eh, rasio analisis kayak kemarin yang melihat dari ROIR, ROA, NPL kayak gitu. Banyak sekali ya, tapi kita coba pakai metode Camels ini dulu. Oke. Oke. Kita buat ininya. Saya share screen. Sudah dapat kan ya Bapak Ibu ya laporan keuangan untuk perbankannya ya. Yang diambil adalah laporan posisi keuangan, kemudian laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, ada dua sama arus kas. Sudah belum Bapak Ibu sudah mengambil sheetnya 4 laporan itu? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke. Yang belum? Ada yang belum? Sudah semua berarti. Oke, kita tugas berikutnya apa? Di mana untuk mencari Camels itu ada 5 indikator yang melihat dari kapital modal, yaitu mengukurnya dengan CAR, kemudian aset yang melihat dari NPL-nya, manajemen melihatnya dari return on equity-nya, kemudian eh, earningnya melihat dari BOPO dan likuiditas melihat dari CR-nya. Ya, kita tulis dulu, sudah ditulis Bapak Ibu, mencari kapital itu ada di kolom C dan D ada modal dan aset tertimbang risiko, sudah ditulis belum ya? Ini ininya. Belum, Bu. Oh ya wes oke, ditulis dulu aja nanti biar kita nyari angkanya gampang. Monggo silakan ditulis dulu. Oke, sambil saya nah, oke silakan ditulis dulu. Ini tugas satu gitu ya, Bu? Harusnya tugas selanjutnya kemarin. Tugas berapa? Ditulis saja tugas yang keberapa ya? 9 atau 10 ya saya lupa. Oh, bukan Ya, yang jadi satu sama laporan yang ke enggak sebenarnya 10 gini. kemarin. Enggak gini kan sebenarnya tugasnya itu kan berkelanjutan. Cuman kebetulan yang kemarin yang manufaktur kan sudah selesai. Kita ganti untuk perusahaan perbankan. Nah, ini adalah tugas tugas selanjutnya tapi beda perusahaan gitu. Oh, oke. Terima Ya, kasih, Bu. oke. Tapi jadi satu file ya Bu Dura? Beda, sendiri aja nggak apa-apa. Beda Oh di sendiri sendiri aja nggak yang apa-apa. perbankan ini Nanti ya? daripada ya daripada sheetnya banyak nanti. Nanti pas mengumpulkan tugas baru kan ada 2 file dikirim gitu. Bu Dora, kalau ditulis tugas 10 metode Camel nggak apa-apa kan ya, Bu? Kan Nggak apa-apa, kemarin nggak apa-apa, sampai nggak tugas apa-apa. 9 kan? Nggak apa-apa. Tak ganti aja Oke, kalau Bu. gitu. Tugas 10.
Mm-mm. Berarti filenya disendirikan buat perbankan nggak apa-apa ya, Bu? Betul, boleh. Si satu tadi mana? Oke, sambil Bapak Ibu menuliskan ya untuk poin-poin apa akunnya apa aja, saya ambil jelaskan. Di mana metode Camel ini adalah salah satu pendekatan penilaian kesehatan bank ya, yang biasanya untuk mengukur kinerja dan kondisi sebuah perusahaan. Ya, Camel ini terdiri dari C kapital, A aset, M manajemen, E itu adalah earning, Ini suka. kemudian Yang mana? L sama dengan liquidity. Mana? Oke. Kak Fitriani, mohon untuk jujur ya, Kak. Iya Kak, sorry. Gimana Oke. sih, Kak? Hmm. Nah, di mana kapital ini salah satunya pengukurannya dengan capital adequacy ratio, yaitu bagaimana sih menilai seberapa kuat modal bank untuk menyerap resiko keuangan. Ya, makanya ini rumusnya adalah modal dibagi dengan aset tertimbang resiko. Ya, di mana eh aset tertimbang resiko ini adalah berbicara mengenai berapa sih total aset bank yang disesuaikan dengan resiko-resikonya. Misalnya, eh, menghitung kebutuhan modal minimum bank supaya bank tidak menanggung resikonya dari aset yang dimiliki. Tidak semua aset bank itu memiliki resiko, seperti contohnya cash, obligasi pemerintah. Kan posisinya sangat aman ya, diberikan bobot resikonya misalnya 0%. Kemudian kalau pinjaman kepada debitur, misalnya adanya agungan, itu juga beresiko ya. Kalau kita minjem itu kan ada resiko. Nah, resikonya itu dikirakan berapa? 50 atau 70 atau berapa persen? Sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ya, kemudian kalau misalnya ada kredit KPR, nah ini kan juga resiko ya. Berapa tingkat resikonya? Nah, salah satunya melihat dari CAR-nya itu. Oke, kemudian eh, aset tertimbang resiko ini biasanya disebut dengan ATMR. Fungsi tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjamin bahwa bank ini memiliki modal yang cukup untuk menanggung resiko. Jangan sampai modalnya besar, resikonya juga besar. Akhirnya modalnya tidak bisa mencukupi resiko yang terjadi dalam perbankan. Tujuan yang berikutnya adalah salah satunya untuk melihat stabilitas sistem keuangannya kondisinya seperti apa, stabil atau tidak. Dan tentunya di bawah naungan dalam pengawasan OJK. Oke. Selanjutnya mengenai aset atau biasa yang diukur dengan namanya NPL, non-performing loan ya, di mana ini melihat kualitas aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibandingkan dengan total kredit yang dimiliki. Oh, ini total kredit aja dibagi total, bener? Oh, bener ya. Ya, berarti berapa yang dimiliki ya? Kemudian ini harusnya bukan total kredit, bukan total kredit macet ya. Oke, rumusnya, iya total kredit. Oke.
Oke, kemudian kalau berbicara manajemen, ya itu menilai seberapa efektifkah manajemen itu menjalankan operasionalnya dalam mengendalikan resiko yang mengukurnya dari laba dengan modal yang dipunya perusahaan. Sedangkan earning ya itu juga melihat bagaimana kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan ya yang melihat dari berapa pendapatannya dikompar dengan biaya-biayanya. Kemudian eh yang terakhir adalah likuiditas ya melihat dari cash ratio atau LDR, loan to deposit ratio, di mana untuk mengukur kemampuan bank ini dari hutangnya jangka pendek atau hutang lancar. Kira-kira mampu nggak perusahaan ini membayar hutangnya? Nah, kita melihatnya aspek-aspeknya dari sini, dari modalnya, kemudian dari aset yang punya perusahaan, kemudian dari biaya operasionalnya, bagaimana manajemen mengelola laba. Ya, kita melihat dari sini. Sudah selesai nulisnya untuk akun-akunnya? Sebentar, Bu. Oh ya, oke. Bentar, Bu. Oke, oke. Angkanya nanti ya, kita yang menuliskan ininya dulu ya. Iya, Karena Bu, angkanya, tunggu, Bu. iya, nggak apa-apa, saya tunggu. Sudah? Belum, Bu. Oke. Ininya, keterangannya nanti aja juga ya. Iya, Bu. Hmm, 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 hmm. Oh, soalnya bikin ininya, ya, 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 ya. Oke, oke. Sudah, Bu. Oke, kita yang pertama. Berbicara mengenai KAR, rumusnya adalah modal dibagi aset tertimbang. Mencari modal itu ada di laporan posisi keuangan, jumlah ekuitas bawah sendiri. Jumlah dua dari bawah. Di baris 237. Jumlah ekuitas. Pakai yang di kolom B karena pakai tahun sekarang. Untuk mencari ekuitas, carinya adalah di jumlah ekuitas laporan posisi keuangan di sheet 422. Kalau di saya ya, yang diambil adalah yang kolom B. Silakan bisa di copy paste. Ini yang modal ya, Bu ya? Betul, modal. Jumlah ekuitas itu sama dengan modal. Makasih, Bu. Oke. OCBC, RISP, OCBC. Nggak ada, oh ini. Tuh, kok ini. Oh, oke, kemarin saya minta untuk mendownload dua ya. Ada yang Excel sama ada yang PDF. Nah, sekarang untuk mencari aset tertimbang risiko itu tidak ada di Excel, adanya di yang PDF. Nah, PDF-nya itu teman-teman downloadnya yang
halamannya banyak banget enggak ya? Tak Halamannya ulang. sedikit, Bu. Halamannya sedikit sih, tak ulang. Oh, cari lagi di. Ada 13 halaman, Bu. Oke, berarti harusnya ada satu lagi berarti. Berarti. 9, Bu. Oh, oke oke oke. Saya share kalau gitu. Bu punya saya ada 20 lembar, Bu. Ya, harusnya 100-an sampai 200-an. Oh, Nggak apa-apa, gini-gini. Nah, kita download apa? Kita download lagi. Silakan buka di IDX ya. Buka lagi di IDX-nya. Nah, cari lagi namanya laporan keuangan. IDX.co.id, kemudian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan saham 2023 kemarin ya, tahunan. Langsung aja cari kodenya di sini. Kalau saya berarti OCBC. OCBC ada nggak? Nah, ini. Kalau udah punya saya. Ya, silakan di websitenya idx.co.id. Lalu cari laporan keuangan. Jenis laporannya laporan keuangan, jenis efeknya saham, tahunnya 2023, periodenya tahunan. Langsung masukkan aja kodenya. Kalau sudah diterapkan. Nah, harusnya yang coba ini ada nggak? Oh, bukan, bukan. Hmm. Download yang mana, Bu? Gini ya, gini. Nah, cari yang namanya annual report. Kalau di saya ini kebetulan annual reportnya itu ada dua, satu dua, tapi cari yang halamannya banyak. Ya, kebetulan yang pertama ini tadi saya cuma 2 halaman, nggak saya pakai. Cari yang halaman banyak. Ini punyanya saya 400 halaman. Ya, carinya annual report tapi yang halamannya banyak. Karena biasanya filenya itu, nama filenya itu setiap perusahaan itu nggak sama. Tapi yang jelas depannya pasti ada namanya annual report. Punya Ada- saya ada lebih dari 3, Bu. Coba didownloadin semua, Bu. Yang halamannya yang banyak. Oh iya, Itu yang baik. dipakai. Saya ada 700 Kalau halaman. Ya, benar yang segitu ya, betul, Bu. 1005 bener ya, Bu? 1005 halaman. Iya, mungkin segitu. Apa, Bu? Nah, kodenya apa, Bu? Coba saya bantu cek. BMRI, Bu. BMRI. Iya, Mandiri ya, Bank Mandiri ya. iya. Oh, ini tambahan tambahan. 1, 2, 3, 4 tambahan malahan. Coba, Bu. Tadi saya download yang pertama sih, Bu. Yang 4 ya? Yang 3. Oh, malah yang oh ini lampiran, ini maksudnya lampiran 3 ini mungkin ini. Oke, bentar. Oh iya benar, yang 1005 halaman, Bu. Benar, ha. Iya, betul, Bu. Bener ya, Bu ya? Makasih, Bu. Betul. Oke. Ada lagi yang belum dapat? Punya saya nggak ada annual report-nya, Bu. Apa kodenya? BGTG. GTG Bank Ganesha. Nah, ini bukan. Ini bukan. Yang ini, Bu. Yang annual report attachment-nya nomor 2, ATT 2.
Oh, nggih, Bu. Terima kasih. Oke. Ada. Ya ada. Mm-mm. Bu Dora, PT Bank Mas Pion, Bu. Boleh dibantu, Bu? Kodenya apa, Pak? Bisa, Bu. Mas Pion. Iya, PT Bank Mas Pion Indonesia. iya betul, Bapak. Bu. Ya, ya. Iya. Bentar, ini. Oke. Punya saya 992, Bu. Iya, iya berarti segitu. Pak, Oh yang ini iya. ya, Pak. ATM ATT2, Pak. Wah, TT2 ya, Bu ya. Ya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Bu Dora, aku Oke. ada dua file, yang satu 743, yang satu 744 Enggak, enggak. Sebentar, tak lihat ya. Apa Bu kodenya, Bu? BBCA. BBCA. Ada dua. eh Hmm, 11 megabit. Waduh, lama ini. Berapa Bu? 174 sama enggak apa-apa, Bu. Ibu coba ju- sekarang kita kan Hah? 743 sama 74 berapa nih? Eh, 747. Jadi Oke. ada dua file yang hampir mirip. Depannya judulnya apa? Depannya. Judulnya sama, Unleashing Potential Delivery Value 2023 Annual Report. Oh, judulnya sama. Takutnya itu Judul. satunya apa kelanjutan, Oh, halaman kelanjutan. Iya enggak? Enggak juga. apa yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia ya, Oh, Bu ya, ya? bisa jadi ya. Oh, iya ya. Oke, Bu. Oke. Nanti saya cek deh. Harusnya sih nilainya sama aja ya, Bu ya? Ya, sama. Oke, baik, Bu. Thank you, Bu. Oh ya Bu ini ya Dora, 743 ya. Iya, 743 dan 747. Cuman memang yang satu dia pakai Berbahasa annual Inggris. report, Oh ya. yang Mm. satu laporan tahunan. Yes, iya. Bahasa Indonesianya laporan tahunan, bahasa Inggrisnya annual report. Oh, Benar. oke, Bu. Thank Hmm. you, Bu. Oke. Ya, siapa lagi yang tanya? Bu Dora, Bu Oke. Dora, Oke. pu- punya saya yang BBRI itu ada 3, Bu. Terus halamannya sama banyaknya. Itu yang diambil yang paling banyak atau yang gimana? BBRI. BBRI. Sebentar. Eh, 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 eh. Itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu nggak? 216 halaman ini ya. Ada yang 216, ada yang 741, sama yang 441, Bu. Enggak mungkin. 1, 3. Ada yang 741 ya. 744 ya. Nah, intinya adalah Bahasa sebenarnya Inggris semua, Bu. Nggak ada yang bahasa Indonesia punya saya. saya ini dapat bahasa Indonesia, Ibu. Di Yang ini, Bu, yang 4 ini, Bu, Annual Report BBRI ATT 4. Oh, baik, Bu. Saya download dulu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, tadi ada lagi satu yang tanya lagi siapa? iya Bu Dora punya saya itu annual reportnya ada 6, Bu. Hmm. Yang Terus di saya download yang pakai mana? yang mana ya, Bu? Iya, Bu. Nah, ini harus di-download satu-satu. Apa Bu kodenya? BBNI, Bu. BNI.
Empat, tiga. Yang nomor 4 bisa, Bu. Yang keempat ya Bu, baik Bu Dura. Terima kasih Bu. Oke. Yang ketiga. Ibu, mohon maaf, saya mau nanya, Bu. Hmm. Itu punya saya BBHI, PT Alubang Indonesia, itu kan ada 3, Bu. Yang mana ya, Bu? B, apa Bu kodenya? B. BB, BBHI. HI, Alobank. Oke. Yang kedua, Bu. Baik, Bu Dora, makasih. Oke. Ada lagi? Oke, sekarang adalah kita sedang mencari aset tertimbang resiko atau biasa yang disebut dengan yang disingkat dengan ATMR. Nah, sekarang dari file yang Ibu download, Bapak Ibu download tadi, coba di Ctrl F ya ATMR kayak gini, ya Enter sampai keluar angkanya. Aktiva tertimbang menurut resiko. Kalau di saya ini belum keluar angkanya, sampai keluar angkanya, dicari yang sampai keluar angkanya. ATMR. Nah, contohnya punya saya ini, langsung kebaca. ATMR untuk resiko kredit 2023 tercatat 145 triliun. Sudah, di sini saya masukkan langsung 145 triliun. Kalau misalnya ada lagi, ini tadi ini. Nah, kalau misalnya Ibu ada yang, aduh nggak bisa iki ya, Bang. Bu, punya saya banyak. Langsung ambil yang totalnya aja. Karena ATMR itu terdiri dari resiko kredit, resiko operasional, dan resiko pasar. Bu, kalau saya ada 3, ambil langsung totalnya aja. 96458 tambah 9, 1033407. Pakai yang tahun 2023. Oke, silakan dicari dulu. Boleh diulang, Bu, caranya? Oke, tak ulang. Kita sekarang kan sedang mencari aset tertimbang risiko atau yang biasa disingkat dengan ATMR. Silakan Bapak Ibu mencari apa yang sudah di-download tadi. Caranya daripada kita membaca 1000 halaman, kita langsung aja Ctrl F ya, CTRL F ya. Kemudian ketik aja ATMR. Sampai keluar angkanya. Maksudnya keluar sampai ditemukan ada angkanya, tidak berbicara mengenai deskripsi atau kata-kata. Ya, kemudian di saya sudah dapat. Contohnya ini saya yang OCBC NISP ya. Di sini langsung diketahui ATMR tahun 2023 tercatat 145 triliun. Di saya langsung saya catat 145 triliun. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu dapat misalnya ini di Bank Mandiri, ya kebetulan apa ada 3 resiko, resiko kredit, operasional dan pasar. Ambil ketiganya ini, tapi yang diambil adalah totalnya aja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mentotal, ya. Ya.
Oke, jadi yang diambil adalah totalnya. Oke, kalau di sini lagi misalnya ini apa ini? Ibu mohon maaf. Ini Mm. punya saya ATMR-nya ada 52. Untuk yang dicari berarti total aset tertimbang menurut risiko ya, Bu? Betul. Totalnya. Iya, totalnya. Baik, Bu, terima kasih. Kayak ini juga di sini ada 3. Yang diambil adalah totalnya. Di sini ada resiko kredit pasar operasional langsung total ATMR. Yang diambil adalah yang ini saja. Jangan persen karena persennya nanti kita mau hitungkan. Yang diambil yang 2023. Mohon maaf Oke. tuh ada yang Hmm. bertanya juga di kolom chat. Bu. Oke, sebentar. Apa ini? Maaf Bu Eh, Dura, saya ada kirim gambar Bu. Hmm, benar cadangan menaiki aset ini wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi satu sebenarnya adalah untuk resiko kredit. Hanya resiko kredit aja yang disampaikan di situ ya, nggak ada resiko lainnya. Nggak ada Bu. Dia hanya mengambil Itu ada 2 gambar, yang atas sama yang bawah. ada 2 ada. Oke oke. Pakai yang ini Bu, yang ini total ATMR 141. Ini ada bank konsolidasi satu lagi apa ya? Total apa Bentar bukan Bu, ya? dilihat lagi. Oke, siap. Pokoknya yang benar pakai yang ini ya, yang 60 Eh, ini. pakai yang konsolidan ya, Bu? Konsolidasian ya, Bu ya? Gini, bedanya bank dengan konsolidasi itu ya, ini ada sebelahnya ada apa ya, Bu? Ada kata-kata apa ya? Kalau saya sama kayak punya Sulfi, bank sama konsolidasian. Terus Terus sampingnya lagi tahun tahun berapa ya? Tahun 2022. Jadi 2023 ada bank sama konsolidasian, 2022 bank dan konsolidasian. kalau yang Itu. apa tahun 2023 itu total antara bank dan konsolidasi bukan? Eh beda. Beda, Bu. Kalau punya saya yang bank itu 769 sekian 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 sekian, konsolidasiannya 825 sekian 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 sekian. Dia beda di resiko pasar. Oh, Nah, itu. oke 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 oke. Oke, gini. Eh kalau berbicara konsolidasi itu berarti bank itu punya apa namanya cabang dan apa biasanya anak perusahaan, induk perusahaan dan anak perusahaan. Ya, jadi kalau dia ada 2, ada bank dan konsolidasi, ini dua-duanya di jumlah. Dua-duanya di jumlah. Oke, ini Pak Iqbar. Saya ada Heeh, kirim ulang Bu, yang di sebelah oke. kolomnya cuma nomor referensi aja. Oh ya, tetap Bu, ya, yang diambil dua-duanya ya Bu dijumlahkan ya, karena dia ada bank, ada konsolidasi. Berarti Dia bank punya sama konsolidasi yang ditambahkan ya Bu. betul, karena dia punya anak dan induk. Oh iya, betul. Makasih Bu Dura. Nggih. Se, Maaf Bu Dura, Pak untuk Pak saya Iqbal itu apa yang paling atas itu ya? Yang 200 itu ya? Apa? Yang atasnya itu ya? yang ada lagi nggak Pak selain ini Pak? ATMR-nya Pak. Coba cek lagi Pak. Cuma ini aja Bu. Yang lain kosong kosong ATMR kalau aku search tadi. Ini kodenya apa Pak? Kodenya apa Pak? Biar saya ini. BRIS. BRIS. Oh syariah ya. Oke. Lama.
Hmm. Attention 1, ini 3. Kok lama? Ah. Itu yang annual report 2 kalau nggak salah Bu. Oh iya, iya, iya. Ini internet saya, Pak. Kok lemot? Bentar. Cuman ada satu gitu ya, Pak. Tulisannya ATMR-nya cuman ada satu ya. Iya Bu. Kalau resiko kredit gitu ada berapa? Resiko kredit. Ada nggak? Aduh, ini kok lemot banget ya. Ini cuma 7,3. Nomor berapa? Tadi Bapak Bris ya, Pak ya? Bener ya? Iya Oh Bu. iya. Ngoyor-ngoyor punya saya ini. Nah, ngoyor-ngoyor. Kalau dicari ATM resiko kredit, hasilnya yang saya screenshot itu Bu. Mm, mm, mm. Cadangan umum atas aset produksi yang wajib dibentuk paling tinggi adalah 1,25%. Iya, ini kebijakannya mereka. Ini kebijakannya mereka ini. Oh, internet. Nggak apa-apa, Pak. Coba sementara cari itu, pakai itu dulu ya, Pak. Ini sambil nunggu nanti kalau saya dapat langsung saya infokan. Ya, ini internet saya nggak mau jalan. Nggak tahu ini. Oh, DX-nya kalau ada. nominalnya cuma 2 juta gitu nggak? Memang nggak Oh, apa-apa ya? di atasnya dilihat. Ada millionnya nggak? Misalnya kayak di saya, mana ya contohnya yang ada. Di sini loh, Bu. Ini miliar rupiah gitu. Berarti tinggal tambahkan 6. Tapi juga dilihat juga kalau di saya kebetulan memang nominalnya penuh ya. Jadi nolnya 6 terlihat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuman 320, 268. Kemudian angkanya di sini cuma 146, nolnya 3 kali. Ya sudah. Ini artinya dua-duanya ini sudah dalam bentuk million, jutaan. Kebetulan punya saya ini penuh. Ya, tapi biasanya sama. Yang di Excel dengan angka yang disajikan di PDF ini itu apa dalam jutaannya biasanya sama, dalam jutaan atau tidak gitu. Oh, saya tulis di kolom chat ya. Oke, oke, oke. Apa ini internet saya ini? Ini Bu Sulfiani ya, bukan? Iya, benar. Rizky Bu, Oh, soalnya ini Rizky Esi. ya, 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 ya. Internet saya telat. Oke. Oke. Nah, nyari yang ini Bu, yang di total Bu. Total ATMR 2880749 749. Iya, 2 juta ya Bu. Betul. Oh, iya, makasih Bu. Hmm, ini DX-nya kayaknya. RS.
Yang salah kayak dua. Closure laporan posisi keuangan. Total ekspor laporan posisi keuangan. Perhitungan tempo risiko dengan menggunakan pendekatan standar. Laporan sebelum MRK sebelum ini tiga tiga Mohon maaf Bu, itu yang BRS itu tadi saya kirim di kolom chat apa itu Bu? sebentar Mbak, sebentar. Oh ini Pak, siapa nggih tadi yang BRIS ya Pak ya? Iya, Bu. Ini loh Pak, di halaman 688. Ini loh Pak, ini ada resiko kredit, ada apa namanya operasional. Mana sih? Ya ini pasar, operasional, kredit. Totalnya ini Pak, 181, 119, 447. Oke, siap, Bu. Nggih. Si Mbak Elisa. Apa Mbak Elisa? Heeh. Oh ini ya, apa jenenge? Nah, ini karena ada ini nganu Mbak Elisa. Kalau ini hanya berbicara resiko kredit aja. Ya, kalau yang ini sudah total, pakai yang total. Ya, Pak. Mm-mm. Makasih Mbak Elisa. Pak Ibar sudah nggih? Dapat nggih? Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau sudah dapat langsung Bu, dimasuk. Oh untuk ya ya. Mm-mm. jumlah itu yang jumlah kredit tidak lancar bank itu ya Bu, apa? Maksudnya Di gimana? sini tulisannya pada tahun 2023 jumlah kredit tidak lancar bank 7,3 triliun. Ibu tadi apa ya kodenya Bu? Saya lupa. Itu BNI kayaknya Bu. Maybank. Maybank apa? BNI. BNI. Oke. Eh, cuman ini. Insya Allah tadi kayaknya yang kelima Bu, ATT 5. ATT 5 ya. Oke. ATT 5. Soalnya tadi ada yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oke. Ini malah nggak ada. Pas 178 malah nggak ada. 10%. Ini loh Bu. Nah, ini Oh, yang itu. ini saya malah nyarinya yang di ATM 2 atau 4 ini tadi, yang 900 halaman. Di sini Iya, ada itu Bu. namanya jumlah ATMR ya. Iya. Nah, ambil yang ini ada individual sama konsolidasi. Dia berarti punya dua jenis usaha. Secara individual sendiri dan secara konsolidasi. Ibu dua-duanya ini ditambahkan.
Oh, dimasukin ya, Bu? 94 tambah Berarti ditulis individual sama konsolidasian gitu, Bu? nggak usah langsung dilanjutkan, langsung di total aja, Bu. Oh, dua-duanya ini jumlah. Langsung dijumlah aja 94 tambah 17 gitu. Oke, siap, Bu. Oke. Terima kasih. Oke. Kalau yang Bu sudah Dura, nggih ya. saya tanya itu Bu, saya ada kirim di kolom chat. Itu kan di situ total punya saya 604 sekian bla 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 terus juta. Itu maksudnya berarti 6 sekian triliun ya, Bu? Betul. Tapi angkanya langsung masukkan 646 aja. Ininya berapa? Modalnya berapa? Modalnya itu 154.732.520 triliun, Bu. Dalam triliun. Iya, Bu. Oh ya benar, ya udah. Kan berarti triliunnya kan angkanya nggak dimasukkan kan 0,9 nggak dimasukkan kan? Yang di modalnya dimasukkan, Bu. Maksudnya kan angka itu gini. Tak tulis di sini ya. Angkanya berapa, Bu? Bisa diulang satu berapa? Yang apa itu, Bu, yang modal? Modal. 154 732 520 triliun. Gini ya. Ada nolnya 9 nggak? Di belakang ada, Bu. Oh, 6. Di modalnya nolnya ada 6 lagi. Gini, angkanya banyak gini. Ini Bu Dura ngetik di mana ya, Bu? Maaf, Bu. Oh, nggak muncul ya? Nggak muncul, Bu. Oke. Gini, ini. Yang mana ya, Bu? Maaf. 15, Iya, 4. Bu. Nolnya 6. 50, nolnya satu lagi, Bu. Gini. Iya, Bu. Oh, ya wes. Berarti kalau enggak, maksudnya gini. Kalau di modalnya di laporan keuangan nolnya 6 ini nggak disampaikan, berarti yang di sininya cukup 646. Baik. Tapi kalau nolnya yang belakang disampaikan, berarti ini juta ditambah nol lagi 6. Gitu. Ditambah lagi berarti, Bu, ya? Betul. Baik, terima kasih, Bu Dura. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung masukkan rumusnya. Rumusnya adalah modal dibagi dengan aset tertimbang resiko. Satuannya persen. Bu, bisa diulang, Bu? Rumusnya adalah modal yang ada di kolom C dibagi dengan kolom D. Satuannya adalah persen. Bu Dora, Hmm. ini hasil presentasinya kok punya aku nggak masuk akal ya, sampai ribuan persen begini, Bu. Jangan di, jangan Sama jangan di, Mbak saya juga. jangan dipusingin, Sama, Bu. Bu. Ini kan Saya juga, Bu. Aku perusahaannya juga, kan Bu. memang kenyataannya gini, Bu. Jangan dipusingin, Bu. Kita kan Modalnya gede banget. Bu, perusahaan apa, Bu, tadi, Bu? Banknya apa? BCA. Ya masuk akal, Bu. BCA kan ibu tahu. Ya kan yang masuk akal. 1000% ya Allah, sampai digitnya nggak Nggak kagak kehitung muat, ya, Bu, Bu. ya? Iya. Bu, mohon maaf, Bu Dura. Ini punya saya kok value. Tadi rumusnya gimana, Bu? Ini modal dibagi aset tertimbang. Aset tertimbang tadi itu ngambil dari PDF itu kan, Bu, ya? Punya saya kan milian, berarti nambahnya 6 nolnya, Bu. Ini tetap value, Bu. Coba di apa chat di komen, Bu, coba, Bu, di komennya. Dicari di komen coba, Bu. Maaf Kak Depi, tadi itu punya saya juga seperti itu, cuma saya tulis manual Oh, ya tunggu nilainya. baik, Pak. Tadi Terima nanti kasih, Pak Ikbar. hasilnya. Saya Oh ya, coba dulu ya. sama-sama Kak Depi.
Mungkin karena di kopas ya, copy paste itu ya. Akhirnya mungkin ada bicaranya biasanya koma jadi titik kayak gitu settingannya Iya, Bu, biasanya. saya tadi di Nah, Kompas. iya 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 Saya iya. coba Iya. dulu ya, Bu. Ye, ye. Kalau tadi punyanya ibu tadi ada yang 1000%, ya berarti memang kondisinya sangat sehat karnya. Ya, jangan kaget. Kok karnya nggak masuk akal? Ya memang kenyataan, apalagi BBCA. Sebenarnya tanpa kita melakukan analisa, wis ketok moto, wis kelihatan kondisinya seperti apa. Tapi kita pengen compare bank BCA dengan bank yang lainnya kondisinya gimana. Fungsi dari analisa ini kan seperti itu. Berarti kalau sangat sehat, nah kebetulan makanya kebetulan saya memang nyari yang memang kalau dicontohkan saya ini memang perusahaan perbankannya yang nggak terlalu besar-besar banget. Jadi hasilnya hasilnya walaupun masih hasilnya juga masih di atas apa kriteria ya karena yang bagus adalah lebih dari 12%. Nah, artinya ya di sini langsung diinterpretasikan Bapak Ibu. PT OCBC NISP berada dalam kondisi sangat sehat dalam hal permodalan karena mampu memenuhi kewajiban jangka panjang maupun menanggung resiko kerugian dengan tingkat kecukupan modal yang tinggi. Kebalikannya, kalau ada yang kondisinya tidak baik-baik saja, ada yang dapat tidak baik-baik saja, boleh penyampaiannya seperti ini. PT OCBC NISP berada dalam kondisi tidak sehat secara permodalan. Artinya PT OCBC memiliki kecukupan modal yang rendah sehingga beresiko tidak mampu menanggung potensi kerugian maupun memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Silakan dicatat Bu, dulu. hasil Iya, saya 15.000%, Bu. 15.000%. Bang Iya, apa? Bang apa ya, Bu? 15.000%. Maybank, Bu. Kok lebih banyak Maybank dibandingkan dengan BBCA tadi? BBCA cuma 1.000 ya? BBCA ya? Itu tadi ATR-nya kan di jumlah, Bu. Ketemunya 202,464. Mm-mm. Terus dibagi kan tadi, Bu ya? Kolom Mm-mm. C dibagi sama kolom D. Mm. Itu ketemunya 111%. Ibu Maybank. Ini ya, Bu, yang 94 ini tadi bukan sih? Ini ya? Iya, Bu. 94 dengan 94 916 916 tambah 10754. Bu Dura, maaf Bu. Kalau hasilnya 16% berarti keterangannya yang warna kuning itu ya Bu? 16%. Sebentar, 16%. Benar, sama, sangat sehat. Kasih Bu Dura. Modal. Lihatkan modal. Betul modal. Resiko. Oh, di sini. Modalnya 3079.034, Bu. 39, Bu. Oh, Maybank ya. Oh, ini ya, sebentar, Bu. Ini takutnya oh, dia ini menyampaikannya apa? Dia oh 30 ini dalam dalam miliar, dalam jutaan, sudah dalam jutaan. Sudah dalam jutaan.
Bener ini. 152 Ibu punya saya, Bu. Kan 30 kan ya, Bu, angkanya. 30, 796, yang D-nya 202. Iya, 202.464. Apa Iya, karena dibagi. yang 202 ini saya kasih titik itu ya, Bu? Oh, sama aja, Bu. Kasih titik juga sama hasilnya. Kalau dibuat koma 152, tapi kalau di persentasenya jadi 152, 11. Iya Oh, gitu. ya, 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 ya. Paham, 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 paham. Karena, karena ini adalah dikali, jadi gini. Kalau ini dikali 100 jatuhnya. Oh, ya, 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 paham, paham, paham. Ya, ya, ya. Heeh. Kalau kalau apa dijadikan satu gini 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 gini. Ya, maksudnya itu adalah saya salah menyampaikan. Jadi maksudnya adalah ini itu adalah semuanya adalah satuannya persen. Tapi adalah bukan dikalikan 100 atau dipersenkan, tapi hasil rumus saya pasti nganu dikali 100 ya. Oh ya benar ya. Ya ya. Jadi yang benar adalah modal ini dibagi dengan aset ini terhitung itu dalam bentuk persen. Ya, jadi C dibagi D 152 ini artinya 152%. Bukan dikalikan 100 atau dipersenkan. Makanya jadinya banyak banget. Gitu, Bu. Jadi dikali 100 gitu, Bu. Nggak usah. Wes dari gini Langsung daripada di bingung. Sudah. presentase. Langsung dibagi aja. Ini dibagi ini, wes gitu aja. Nggak usah pakai Oh, persen daripada bingung nanti, wes. Ibu Semua mohon siap, Bu. maaf. Baik. nggak usah pakai persen aja, wes daripada bingung, wes. Bu Dura, Oke. itu yang modal 30.796 dapatnya dari mana, Bu? Oh, ini apa dari modal total modal punyanya Bu ini tadi di Maybank Oh, tadi. oh ya, Bu. Bu, tapi punya saya kok ya tetap itu, Bu. Apa? Besar nilainya. Ya Heeh. memang berarti memang besar. Berarti memang besar. Berarti memang besar. Bang apa, Mbak Tere? Anu, Wuri, Bu. Oh iya, berarti memang besar. Berarti gini. Jadi gini. Aku malah bingung jadi nih. Berarti kalau misalnya Jadi nggak usah dikasih persen ya, Bu. bentar-bentar Bu, ini kalau misalnya ini dijadikan karena di dalam kriterianya itu harus ada berapa persen. Kalau nggak dipersenkan, karena kriterianya persen. Oke, oke, oke. Gini ya, wes. Gini ya, wes. Semuanya persen ya, wes ya. Nggak apa-apa. Jadi Ibu 15.000% ya. Iya, Bu. Nah, gini. Asumsinya adalah kenapa hasilnya besar, ya. Berarti perusahaan tersebut modal yang disetorkan ke perusahaan memang kondisinya besar. Ya, kita berbicara kalau hasilnya Jadi besar, pakai tangan yang kuning. yes, kalau dia modalnya besar tapi resikonya kecil. Cara bacanya gitu. Modalnya besar, resikonya kecil. Oh, Ya, iya. mm. Ya, jadi gitu. Ya, Bu. Jadi jangan khawatir, loh kok angkanya memang besar, berarti memang modal yang diberikan kepada perbankan tersebut memang modalnya besar, tapi resikonya yang dilakukan adalah resikonya kecil. Perusahaan kalau resikonya kecil, kondisinya berarti seperti apa? Menurut Bapak Ibu? Bu Dura, kalau hasil presentasi saya tuh totalnya 31.865.452. Apakah masuk akal itu, Bu? Akal banget. Aduh, aduh, banyak sekali ya, Bu. Enggak. Iya, itu BBRI, Bu. Oh, ya masuk akal, Bu, kalau BRI, Bu. Baik. Kalau saya juga 27.820, Ya. Bu. Ya, berarti memang
Ibu apa? Bu Anti apa? Mandiri, yang Nah, mandiri tadi Bu, gini, kan BBRI. kalau bank-bank pemerintah itu kan memang modalnya besar ya. Ya, modal yang diberikan itu kan memang besar. Tapi resikonya yang diambil itu adalah resikonya rendah. Dia cenderung relatif aman. Kenapa? Dia menganggap apa resikonya kecil? Karena mungkin berdampak kepada stabilitas ekonomi yang tinggi, apa yang rendah, bobot resikonya, misalnya adanya obligasi pemerintah itu yang besar, ya. Yang besar itu biasanya bisa juga dia ada obligasi dari pemerintah. Itu yang menjamin modalnya dia besar, ya. Jadi ada kemungkinan penyebabnya kerugiannya pun menjadi rendah. Ya wes yang jamin pemerintah kok. Wes logikanya gini aja wes. Kalau kita punya uang ber- 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 berbeda berbicara dengan BCA ya, maksudnya gini. Kita lebih cenderung percaya ke negeri miliknya BUMN dibandingkan dengan swasta. Ya, tapi kalau kita melihat kondisinya sekarang, wah negeri nggak jadi jaminan, BUMN nggak jadi jaminan, mending sekarang mending yang swasta. Nah, kita melihatnya adalah kita melihat dari analisa gini. Kalau memang hasilnya besar, bisa juga perbankan itu memang modalnya besar. Kenapa modalnya besar? Bisa juga ada di dalamnya namanya obligasi dari pemerintah. Itu yang menyebabkan resikonya ATMR-nya rendah. Seperti itu. Jadi Bu jangan Dura, khawatir. Nggih, nggih, nggih. Bu, aku yang PT Bank Mas Pion itu Bu, itu jumlahnya 52,89%, Bu. Nggak apa-apa. Jadi gini, Mm-mm, biasanya gini, kalau kapital itu memang nilainya rata-rata bagus, Bapak Ibu. mm-mm. Ya, karena yang menjamin dari modalnya. Nanti kita lihat dari kemampuan yang lainnya, dari risiko yang lainnya, dari aset lancarnya kah, dari manajemennya, dari bobonya nanti kita lihat, kita compare dari 5 item ini mana yang rendah, itu akan terlihat. Karena saat ini fokus kita masih ngitung yang nomor satu melihat dari modal. Nggak apa-apa, Bapak Ibu kalau modalnya memang besar. Ya memang hasilnya memang besar. Ya mungkin memang itu yang terjadi di perusahaan yang Bapak Ibu analisa. Memang kondisinya memang modalnya besar. Resikonya memang rendah. Baik Seperti Bu, itu. makasih Bu Dura. Nggih. Bu Dura, Nggih. Bu kalau punya saya kan BNI, tapi malah lebih kecil dari punya Bu Dura. Punya saya cuma 23,92%. Itu nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Mungkin Yang punya yang lain kok besar-besar gitu. iya, 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 iya. Nah, ini Punya saya namanya BNI tapi lebih kecil. nggak apa-apa Bu. Mungkin memang modalnya mungkin kecil Bu. Tapi kita lihat nanti yang apa indikator Lain. lainnya. Baik, Bu Dura. PR-nya seperti apa, ROE-nya seperti apa. Baik, Bu. Mhm. Makasih, Bu. Bapak Ibu ini loh bukan perusahaan Bapak Ibu. Jangan takut kok punya saya kok kecil, punya saya kok besar. Ya, ini kan kita masih belajar analisa. Ya, iya. Nanti kalau dikasih beneran, waduh, apa modalnya besar, hasilnya besar, bingung temenan nanti ya. Kita masih belajar analisa. Gak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kalau resikonya kecil itu termasuk sehat ya, Bu? Ya, ya, ada ada kriterianya, ya kan tadi kan kalau misalnya resikonya kecil berarti kondisi 8% sampai 9% itu loh sudah kondisinya cukup baik. Perbankan itu apalagi kalau memang modalnya besar resikonya tambah kecil. Semakin modalnya besar resikonya tambah sidik. Ya wis enak ta. Gak bingung mikirno resiko wis mau modalnya besar. Modalnya 1 M, resikonya loh paling kehilangan duit cuma 100.000. Ngapain kita mikirin 100.000? Uang-uang kita 1 M. Mungkin 100.000 buat buat bayar beli cilok aja, misalnya mikirin gitu. Gak apa-apa lah ikhlasin aja, misalnya 100.000. Toh kita punya modal 1 miliar kok. Nah ini berbicara seperti itu, modalnya lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, seperti itu. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke, kayaknya semakin malam, kayaknya Bapak Ibu malah nggak ngantuk ini ya. Seru kayaknya. Oke, kita lanjut. Sekarang NPL. Nah, NPL ini berbicaranya adalah mengenai kredit macet dan total kredit. Sayangnya di
di dalam annual report itu kadang tidak dijelaskan secara gamblang berapa total kredit macetnya. Ya, berapa total kreditnya itu yang tidak disampaikan secara detail gamblang ya. Coba kita lihat lagi, coba di annual reportnya tadi ada, coba cari NPL, muncul enggak? NPL. Di PDF ya, Bu? Betul, betul. Nah, contohnya punya saya. Ya, yang diambil adalah NPL yang bersih. Iya, saya bersih apa? Oh, ini yang kotor ya. Harusnya bersih ini saya. Kalau kalau kredit bermasalahnya, oh iya iya harusnya bersih, bener ya? Oh iya bener, ya. Heeh. Nah kalau ada dua, nah ini loh, kadang perusahaan tidak menyampaikan secara detail, dia hanya berbicara, ini loh resiko kecil, hanya sekian persen. Nah diambil yang NPL-nya yang bersih di Ibu, tahun maaf, 2020. PDF-nya belum terlihat, Bu. Oh, oke 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 oke. Oke, oke, oke. Bu Dura, izin tanya Bu. Monggo. Bu, aku di Mas Pion ada risiko kredit bermasalah bruto dan kredit bermasalah bersih. Yang diambil yang mana nih Bu? Yang bersih, Bapak. Yang bersih, oke siap. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Ini ya, di 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 Ctrl F, cari namanya NPL. Di sini ada bruto dan ada bersih. Ambil yang bersih. Langsung di hasilnya aja. Karena kita tidak tahu totalnya ini berapa. Jadi langsung dimasukkan di hasilnya saja. Satu 1,06. Satu 1,9. Sudah dapat, gampang kayaknya kalau ini. Nggak bingung. Nah, ini bruto 1, NPL saya nggak di kolom gitu, Bu. Dia adanya di keterangan ya, Bu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia jadi ada pertanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Yes. 10 juta dan 18 juta gitu ya, Bu ya. Jadi saya ambil yang 2023 ya, Bu. Nggak dalam persen ya, Bu ya? Enggak dalam persen, Bu. Yang dalam persen ada 0,68 dan 1,09% gitu, Bu. Iya, iya, iya. Yang diambil yang persen, langsung persenannya aja, Bu. Jadi kita nggak Oh, usah langsung ngitung. persennya aja, Bu. Ya, Oh, biar kita gitu. nggak ngitung lagi. Oh, Oke. oke. Baik. Makasih, Bu. Oke. Bu Dura yang diambil yang neto atau yang bruto, Bu? Bruto. Baik, Bu. Terima kasih. Bersih, Bu, maksudnya tadi. Yang bersih Bu. Oh, yang bersih neto, maaf. Yang neto. Yang bersih. Bu Dura, maaf ini di saya kan 0,6 itu berarti bagaimana Bu nulisnya Bu? Ya 0,6% gitu aja. Persen. Oh langsung 0,6% gitu. Baik, terima kasih. Nah, tinggal langsung diinterpretasikan. Berapa? Kalau 0,6% berarti berapa di kategori mana? Kalau 0,6 berarti kurang dari 2%, berarti sangat sehat. Nah, berarti deskripsinya adalah seperti ini. Bu Dura, maaf Bu, berarti itu hasil netnya NPL itu langsung masuk ke hasil ya Bu? Nggih, langsung masuk ke hasil. Karena angkanya kita tidak tahu, kita tahunya langsung hasil. Makasih Bu. Bu Iya. boleh di-share yang Excel-nya Bu, buat lihat keterangan. Oh, nggak muncul ya? Oke. Share.
Hmm. Makasih Bu Dura. Jika kurang dari 2 berarti sehat ya, Bu? Ya, berarti bagus ya. Kalau 2 pas, Bu. Itu kurang sama dengan itu. 1,88, Bu. 1,88 dibolehkan jadi 2 ya. Berarti kalau Iya. 1,88 itu sama aja. Kan sama aja ini kan. Oh, bentar tak lihat kan. Kurang dari 2 lebih dari 2. Iya, masuk di sangat sehat, Bu. Baik, Bu. 2 sekitaran 2 sampai 5 kok. Ya benar. Kalau 2 koma berarti nggak sehat ya, Bu? Bukan nggak sehat, sehat. Kalau di sininya Oh, sehat. sehat. Oke. Heeh. Terima kasih, Bu. Bu Dura, kalau 0,72 berarti nggak sehat. 0,72 sehat. Bukan di kategori sangat sehat, tapi sehat. Baik, Bu. Kalau 0,05 berapa sehat, Bu? Iya, sangat. 0,05. Sangat sehat. Bu Dura, Nggih. tadi rumusnya gimana, Bu? Oh, nggak ada rumus, langsung hasilnya aja, Bu. Langsung masuk di hasil. Langsung di persen gitu nggih? Iya. Sudah? Kita lanjut manajemen. Laba operasional bersih setelah pajak sama total ekuitas. Kalau total ekuitas tadi sudah dapat angkanya yang di atas nomor 1 ya, tinggal disama dengan di copy paste aja. Kalau laba operasional bersih setelah pajak, nyarinya di laporan laba rugi setelah pajak komprehensif. Laba rugi komprehensif kayak waktu manufaktur. Perusahaan manufaktur. Nah, 107 kalau di saya. Tak ulang. Untuk mencari laba operasional bersih setelah pajak, itu mengambilnya di laporan laba rugi, namanya jumlah laba rugi komprehensif di kolom B. Sedangkan jumlah ekuitas tadi sudah kita dapatkan di poin nomor 1. Silakan dimasukkan angkanya. Itu hasilnya dalam kurung gitu ya, Bu Dura? Dalam kurung. Oh, kalau dalam kurung berarti perusahaannya rugi dong. Iya, saya dalam kurung Hasilnya juga, Bu. dalam kurung ya, Bu? Jumlah laba rugi komprehensifnya di sini dalam kurung. Oh, bentar, Bu. Tadi baris berapa, Bu? Maaf. Saya. Ini kalau di saya 107. Nah, pokoknya namanya jumlah laba rugi Beda-beda ya, komprehensif. Bu. Di beda-beda. saya 109, Bu. Jumlah ya. komprehensif. Iya, 109, Bu.
Makasih, Bu. Oke, ya. Pokoknya namanya jumlah laba rugi komprehensif. Saya dalam kurung, Bu. Ini jumlah laba rugi komprehensifnya dalam kurung. Iya, betul. Oh, berarti rugi perusahaannya. Oke, Bu. Iya. Bu, yang total ekuitas tadi dapat dari mana, Bu? Sama kayak yang poin 1 tadi, kan didapat di atas. Ini modal ini sama dengan ini. Jumlah ekuitas. Tulisannya Aduh. sendiri ada. Kita samain aja, jadi nggak bingung. Total ekuitas. Hasilnya dibagi ya, Bu? Betul. Laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Keterangannya boleh digeser, Bu. Oke. Disesuaikan hasilnya. Kalau di saya kebetulan ini terlihat modalnya bagus, terus kondisi yang keduanya bagus, tapi manajemennya yang kurang bagus kalau di saya. Kalau 7% kurang sehat, Bu. 7%. 7%. Kurang dari 7% ya? Tidak sehat tambahan Iya, Bu. malahan, Bu. Kurang, apa, 7%? Iya, tidak sehat malahan. Tidak sehat ya, Bu? Iya. 2% juga tidak sehat ya, Bu? Iya. Masih, Bu. Tapi keterangannya sama yang ada di contoh ya, Bu? Tinggal disesuaikan aja. Kondisi perusahaan tergolong tidak sehat, bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modalnya masih belum optimal. Kalau yang minus itu, yang tadi rugi, Berarti memang rugi. Hasilnya pun juga berarti tidak sehat ya, Pak? keterangannya tidak sehat aja gitu. Iya. Kan tetap aja hasilnya minus kan kurang dari 8 ya. Nilai ROE itu maksudnya apa, Bu? Ini, Bu, nilai manajemen ini. Oh iya, iya, Bu. Bu, tadi Bu maaf Dura, kalau yang sehat itu yang berapa, Bu? 18 sampai 23. Kalau Oh, sangat kalau sehat, 21,20 masih sehat ya, Bu? yes, betul. Oh, baik, makasih, Bu Bu. Dura, kalau cukup sehat keterangannya belum optimal juga atau bagaimana, Bu? Oke, artinya bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal masih ya cukup optimal aja, Bu. Cukup optimal. Baik, terima kasih. Nah, dari sini kelihatan ya, walaupun modalnya besar, ya kan, hasilnya tadi besar, asetnya juga oke, modalnya oke, tapi manajemennya gimana? Nah, ini dari sini akan ketahuan. Benar, Bu. Aku aja Mas Fion cuma 1%, Bu. Apanya manajemennya, Pak? Iya, Bu. Modalnya besar, ya kan? Iya, Bisa betul, Bu. Nah, kayak gini bisa kebaca ya, Pak. Betul, Jadi Bu. bisa kebaca ya. Iya, Kayak iya. kita lihat, oh perusahaan ini bank ini oke, misalnya gitu. Ternyata ada minusnya di manajemennya ternyata. Nah, enaknya gitu analisanya. Menarik ya, Pak ya. Betul, Bu, betul. Makasih ya, Bu ya. Ya, Pak. Jadi nanti bisa menganalisa perusahaannya sendiri nggak, Pak? Iya, Siap, Bu. mantap. Mantap, mantap.
Bisa lanjut Bapak Ibu? Atau masih ngetik? Lanjut, Bu. Oke. Sekarang yang BOPO, biaya operasional dengan pendapatan operasional. Kita mencarinya di laporan laba rugi. Di sini ada namanya, ada nggak? Saya angkanya dapatnya 5 sama B49, B57. Bentar. Kalau pendapatannya oke, kalau ini 70. 70. Oke, gini. Kita satu-satu dulu. Biaya operasional. Mencarinya di laporan laba rugi. Di sini ada namanya beban operasional. Ya, di sini ada namanya beban operasional. Mungkin Bapak Ibu bisa cari Ctrl F, beban operasional. Ya, silakan kalau punya saya ada 1, 2, 3. Silakan ini dijumlahkan. Ini bukan minus, tapi ini sifatnya adalah mengurangi. Jadi ketika Bapak Ibu dijumlahkan pasti hasilnya tetap positif. Silakan ini dijumlahkan. Langsung aja di sini sama dengan sum kurung buka, langsung di blok kurung tutup, hasilnya tetap positif. Ya, biaya operasional mencarinya di laporan laba rugi, sheet yang kedua atau 4312, namanya beban operasional lainnya. Ini silakan ditotal. Kalau ada 3, ada 4, cuman ada 1. Silakan ditotal. Saya hasilnya tetap minus ya, Bu ya? 53. Di depannya, 53 di triliun. depannya, Ibu ada berapa biaya beban operasional di sini ada berapa? Ada 4, Bu. Ibu ditotalkan pakai cara sum apa di manual? Di manual sih, Bu. Oke, manualnya Enggak pakai sum, Bu. Pakai sum. Oh, di depannya sum dikasih tanda minus, Bu. Oh, kasih tanda minus. Ini harusnya positif soalnya. Bu, bisa dilihatin lagi tadi Iya. rumusnya gimana, Bu? Sumnya, Bu? Oke, sama dengan ya di blok di ininya biaya operasionalnya sama dengan sum kurung buka ya. Terus dicari di bloknya ini di blok kurung tutup. Kalau tetap hasilnya minus, depannya sum ini dikasih tanda minus. Kalau sudah enter. Sudah ya Pak? Bisa Pak Anom? Baik, Bu, lagi dicoba. Oke, oke. Bu Dura, maaf Bu, di laporan Excel saya untuk laba rugi sheetnya bukan 4312 Bu. Gak apa-apa. Sesuaikan dengan Ibu. Mungkin beda-beda ya. Nama filenya takutnya beda-beda. Intinya iya. adalah di laporan laba rugi yang Ibu cari ada poin-poin ini. Ada Bu, hasilnya Oke. juga plus. Makasih Oke, Bu. sip. Oke. Bu Dura, izin bertanya. Punya saya untuk biaya operasionalnya kok hasilnya aneh ya, Bu. 7,67823 plus 13 gitu, Bu. Padahal saya udah menggunakan rumus. Kalau ada tandanya plus di sini ada namanya general atau number. Coba diklik. Plusnya jadi hilang nggak? Oh, enggak. Hasilnya banyak banget, Bu. Iya, ya mungkin seperti itu memang. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke.
Bisa lanjut di pendapatan nggih, Bapak Ibu? Atau ada yang belum dapat angkanya? Punya saya biaya operasionalnya masih ada buka kurungnya nggak apa-apa, Bu? Ada kurungnya? Iya, Di depannya kasih minus, Bu. baik, Bu. Mm. Oke, kita masuk ke pendapatan. Sama masih di laporan laba rugi tadi, nyarinya adalah pendapatan ini saya dapat hasilnya berapa? B49. 49. Nah, ini ada namanya pendapatan operasional lainnya. Ada satu. Ini Mohon total. maaf, Bu. Yang Mm-mm. dikasih minus yang di mananya ya, Bu? Depan, Ini masih depannya SAM. Ada nggak? depannya sama. Sama dengan tulisan SUM, depannya kasih minus. Sama dengan minus sum gitu, Bu. Ah, betul, coba. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Kok ini saya satu tujuh satu. Oh, benar rata-rata. Oke. Untuk pendapatan operasional itu mencarinya adalah di laporan yang tadi ambil namanya pendapatan operasional lainnya. Oke, sampai ketemu lagi namanya pendapatan operasional lainnya. Ini semuanya ditotalkan. Caranya sama kayak tadi. Yang kolom B kan, Bu? Betul. Sampai yang other operating income itu ya, Bu ya? Hmm. Sampai sini Bu, pendapatan Tambahannya. operasional lainnya, Ah, sampai ini pendapatan operasional lainnya. baik, makasih, Bu. Bu, maaf, Bu, punya saya kok nol semua ya, Bu. Tapi cuman keuntungan. Yang ada cuma keuntungan aja. Ya udah itu aja berarti ada Iya, Bu, yang cuman keuntungan aja, Bu. ya yang dipakai itu aja berarti. Kalau sudah langsung dimasukkan rumusnya. Poin B kolom C dibagi dengan kolom D. Hasilnya juga persen. Oke, ini pasti juga akan besar hasilnya ini. Lihat, bu. Ya kan? Heeh. Kalau besar malah justru kondisinya tidak sehat. Di sistem punya saya tidak sehat. Bu Coba Dura punya saya kok minus ya Bu hasilnya. apanya yang pendapatan? Hasilnya Bu. Karena kan tadi yang biaya operasional di depan sahamnya kan dikasih minus mungkin Bu. Jadi hasilnya saya ada minusnya. Atau bagaimana? Bentar. Biaya operasionalnya hasilnya positif atau negatif? Positif Bu. Pendapatannya? Pendapatannya positif juga. Kok bisa minus ya? Harusnya Tapi tadi di biaya operasional tuh dikasih minus di depannya Bu. Tapi hasilnya udah positif. harus karena biaya itu harusnya itu angkanya positif karena tapi sifatnya dia adalah mengurangkan. Kalau misalnya biayanya tidak ada minusnya, hasilnya positif apa negatif? Saya coba dulu Bu Dura. Ya. Ini juga hasilnya minus, Bu. Yang tadi dipakai tanda itu, minus di depan Kalau nggak ada sum. minusnya, Bu. Kalau nggak ada minus, hasilnya positif atau negatif? Saya coba ya, Bu. G. Bu Dura, maaf Bu, G. hasilnya 345%. Berarti keterangannya sama seperti yang dicontoh ya, Bu. G. Tidak sehat. Kalau sehat dia berapa persen, Bu? Kecil ya? 64. Bu Dura kalau Berarti minusnya yang di depan biaya operasional itu lebih kecil dari pendapatan ya, Bu? Yes, betul. Bu Dura kalau yang tadi minusnya di depan samnya dihapus, hasilnya jadi positif, Bu. Oh ya wes, berarti gitu aja wes kalau gitu wes. Baik, Ya, terima Bu. kasih Jadi Bu. G. Jadi minusnya dibuang, Bu. Ya wes, minusnya dibuang aja.
Ada yang boponya sehat, PO-PO-nya. Kalau 629% sehat apa tidak sehat, Bu? 600. 600 Iya, tidak, Bu. tidak sehat, Bu. Iya. Karena yang bagus itu adalah kurang dari 94. Kalau saya 133%, Bu. 100 sama, Bu. Heeh. Oh, itu nggak apa-apa ya, Bu ya? Maksudnya tidak apa-apa, maksudnya tidak sehat, Bu. Oh, Kan maksudnya tidak sehat gitu kan, Bu ya? ya, ya, ha, 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 ha. Artinya gini, tidak sehat itu artinya boros ya. Bobo ini berbicara tentang keborosan, efisien atau tidak. Maksudnya seperti itu. Berarti kondisi tidak sehat itu bukan berarti perusahaannya nggak bagus, nggak berarti memang dia dalam mengelola operasionalnya sangat boros. Dikatakan dia tidak efisien, gitu. Karena bobonya yang kecil itu malah justru bagus. Biaya operasionalnya, pendapatannya juga kecil, mungkin apa akan dikatakan efisien. Biasanya bobonya tinggi itu biasanya karena apa? Misalnya ada gaji pegawai, kemudian apa kalau dibilang apa marketingnya gila-gilaan gitu ya. Mungkin ya bisa apa mungkin dia bisa mendapatkan pendapatnya besar. Apa namanya? Modalnya juga besar. Tetapi ternyata operasionalnya dia tidak efisien. Kinerja operasionalnya kurang sehat. Di saya nggak muncul angkanya gitu gimana, Bu? Nggak Kayak muncul. NEM gitu, Bu. Nggak. Angkanya boleh difotokan di chat, Bu. Bu, kondisi ini juga bisa terjadi sama perusahaan besar gitu ya, Bu ya? Bisa, Kalau bisa. punya saya kan Bank Mandiri, Bu. Betul, Berarti modalnya bisa aja besar. ya. Hmm. Ya. Tapi operasionalnya malah yang tidak efisien. Sudah bisa, Bu, sudah. Apa angkanya sudah dapat, Bu? Bisa ya? Sudah. Oke, oke, oke. Bisa juga, Bu. Nah, itulah kita. Kita kadang taunya kita, oh, perusahaannya bagus ya. Ternyata kalau kita analisa sendiri, oh ya pantas aja. Dia marketingnya gila-gilaan. Ternyata operasionalnya seperti itu misalnya. Gaji karyawannya besar. Ternyata di situ ada pengaruhnya juga. Operasionalnya juga tinggi. Misalnya. Oke. Lanjut ya. Nah itu hati-hati juga kalau tidak efisien. Lama-lama bisa kerugiannya juga besar. Itu yang harus kita minimalisir dari awal. Oke, terakhir likuiditas. Membandingkan aset lancar dengan hutang lancar. Ini hutang jangka pendek aja. Liabilitas jangka pendek ya kemarin ya namanya. Liabilitas jangka pendek. Nanti yang biar nggak bingung. Ini aset lancar itu namanya tetap aset lancar kalau nggak salah. Nyarinya di laporan posisi keuangan. Ada namanya jumlah aset. Oh nggak ada, sorry. Ini perbankan soalnya. Ya, namanya adalah jumlah aset. Ya, di sini adalah tak tulis saja jumlah aset karena ini perbankan. Beda kayak manufaktur kemarin. Ini berarti jumlah liabilitas. Oke, tak ulang. Untuk likuiditas, tadi kan rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Karena ini perusahaan, sekarang metodenya itu langsung dialihkan menjadi jumlah aset. Jadi di sini adalah jumlah aset, laporan posisi keuangan, ya nyarinya adalah jumlah aset. Ya, yang terakhir adalah jumlah liabilitas. Di sini juga ada namanya mana jumlah ekuitas dana syirkah. Nah, ini ada namanya jumlah liabilitas. Oke, silakan masukkan.
jumlah liabilitas dan jumlah aset. Yang B yang dipakai. Kolom B. Di laporan posisi keuangan. Jumlah liabilitas dan jumlah Tinggal di aset. copy paste ya, Bu? Betul. Masukkan angkanya. Rumusnya adalah dibagi. Keterangannya Yang apa? jumlah Dalam asetnya bentuk juga persen di lagi ya, Bu? laporan keuangan ya, Bu? Betul. Kenapa? Yang jumlah aset ada di laporan keuangan. Betul, sama. Di laporan posisi keuangan ada jumlah aset dan jumlah liabilitas. Hasilnya persen ya, Bu? Sangat sehat kalau lebih dari 4,8. Bu, jumlah liabilitasnya tadi dicari di mana, Bu? Laporan posisi keuangan. Namanya jumlah liabilitas. Kalau 220 kurang sehat, Bu. Hasilnya 220. Iya, Bu. Sangat Sangat sehat. sehat. Karena hasilnya adalah yang bagus adalah lebih dari 4,8. Jumlah asetnya di sheet 119 bukan, Bu? Beda-beda mungkin ya Bu, namanya pokoknya jumlah aset. Takutnya kalau di saya ya 115 Oh kalau iya, di saya. baik Bu. Bu, saya jumlah aset sama jumlah liabilitasnya sama, Bu. Kok sama? Angkanya sama? Enggak Jadi, jumlah ini ta, jumlah liabilitas dan ini ta, enggak salah ta. Ininya harusnya jumlah liabilitas saja loh Bu. Coba cari lagi. Bu, boleh lihat keterangannya, Bu. Oke. Makasih, Bu Dura. Hasilnya dibagi ya, Bu? Betul. Bu, kalau 100% Sehat, sehat ya, sangat Bu? sehat. Nggih. Bu. Nggih. Kalau sudah semuanya silakan dijumlahkan. Dari 1, 2, 3, 4, 5 silakan dijumlahkan totalnya. Ya, kalau saya 25 tambah 0,58, 11,9, 477 totalnya berapa? Silakan ditotal. Terangannya apa ini? Oke, silakan ditotal. Kalau angkanya 81 sampai 100, saya stop screen dulu, share lagi. Nah, kalau 81,100 artinya sehat. Sekian cukup sehat. 51 kurang sehat. Ini tidak sehat. Tapi kita lihat
Kalau punya saya kebetulan juga kondisinya sehat, tapi tadi ada beberapa yang kondisinya tidak sehat. Interpretasinya adalah silakan cari Bapak Ibu mana yang mempunyai kekuatan, mana yang ada kelemahan. Saya ngambil contoh punya saya. Nilai kredit dengan metode Kamel sebesar sekian menunjukkan predikat sehat. Artinya perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sangat baik dalam mengelola permodalan, kualitas aset di saya modal oke, nomor satu, kualitas asetnya nomor dua oke. Kemudian kualitas manajemen likuiditasnya juga oke. Meskipun mengalami kelemahan pada saya mempunyai kelemahan pada kondisi yang ini. BPO-nya kondisi saya tidak sehat. Jadi berbicara dulu kekuatannya, di, kemudian kelemahannya di apa. Nah, kalau di punyanya saya, NISP ini modalnya bagus, kualitas asetnya bagus, manajemennya bagus, bayar utang jangka pendeknya bagus. Tetapi mengelola biaya operasionalnya yang buruk. Di sini titik kelemahannya, BOPO-nya terlalu tinggi. Oke, silakan Bapak Ibu analisa sendiri berdasarkan temuannya. Monggo. Tadi cara jumlahnya gimana, Bu? Di total semuanya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 total berapa? Ibu berarti Baik, Bu. kita lihat sehat tidak sehatnya dilihat dari keterangan ya, Bu. Ini sudah saya share di bawahnya ini. Oke. Masih, Bu. Oke. Meskipun sehat pasti ada titik kelemahan. Kelemahannya di mana? Bu, kalau kebetulan misalnya semuanya saya semuanya sehat, ya alhamdulillah. Tapi mungkin apa kategorinya masih ada yang sangat sehat sama sehat. Nah, sehat ini yang harus perlu adanya perbaikan. Jangan sampai nanti sehat ini menjadi cukup sehat sampai malah menjadi buruk, kurang sehat atau tidak sehat. Silakan dianalisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Hmm. Bu Dura, hasil saya kok banyak banget ya, Bu? Mm-mm. Tapi ada Hasil ada kondisi yang ini kan Bu, yang kurang ya? 7 juta tadi, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan ada kondisi-kondisi yang ada kelemahan ya. Iya, ada. Ya, sampaikan aja di analisanya.
Oke, ada yang mau ditanyakan, Bapak? Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita sudah selesai, Bapak Ibu, untuk rasio perbankan, analisa rasio perbankan. Semoga nggak bikin ngantuk ya, malam-malam hitung-hitungan. Jelimet pisan angka-angkanya banyak ya. Semoga nggak ngantuk. Oke, nggak ada yang tanya ini atau silakan di save Bapak Ibu. Jadi saya selama perkuliahan sama saya berarti ada 2 tugas. Kok ada 2 file ya. Yang pertama manufacturing, yang kedua adalah perbankan. Ada satu lagi tapi kelompok ya minggu depan aja. Ya, nanti kita tentukan kelompok kalau pas semuanya datang aja ya. Karena kalau tak ngitung sama pakai absen, takutnya nanti ada yang apa namanya, ada yang sering nggak masuk. Kasihan kalau nanti jatuhnya sendiri. Jadi nanti pas pas ini aja, pas apa namanya, pas masuk semua aja. Nanti biar dibantu Mbak Elisa. Mbak Elisa, halo. Jadi itu Mm. Mbak Elisa minggu depan saya ada ini tapi kita kelompokan aja. siap Bu. Breakout Misalnya, room ya Bu. iya nanti dibikin breakout room ya. Kita kelompokan aja. Nanti tetap tugasnya juga kelompokan aja. Untuk apa namanya? Kelompoknya dipilih secara acak atau dari Monggo nanti yang individunya memilih Mbak gimana? Elisa nggak apa-apa. Nanti yang memilih Mbak Elisa. Tapi misalnya saya masih mencari laporan keuangannya dulu aja ya. Nanti Bapak Ibu nggak usah nyari. Nanti biar saya yang menyediakan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuai apa yang saya sediakan. Jadi misalnya saya menemukan 5 berarti misalnya ada 25 ya nanti dibagi 5 gitu Mbak Elisa. Itu. Gitu ya. Saya nanti carikan dulu. Atau kalau enggak besok kalau sudah dapat nanti di siangnya sebelum perkuliahan malamnya nanti apa saya share gitu. Itu. Berarti kita kuliah tinggal 1 kali lagi minggu depan langsung gitu nggih Bapak Ibu ya? Gimana? Aman ya? Kita terakhir minggu depan nanti kita kelompokan aja mungkin bisa 4 sampai 5 orang kita ngerjakannya kelompok biar apa nggak terlalu sendiri-sendiri enak besok bisa kelompok baginya lebih enak nanti tugasnya. Oke, saya absen dulu kalau gitu sambil mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Monggo. Saya itu ya agak khawatir, agak was-was. Wis ngajar malam, sing diajar maaf mahasiswa manajemen. Ya, takutnya nanti kuliah malam-malam hitung-hitungan ngantuk. Ini sih dari PR saya. Ya apa caranya cek nggak ngantuk. Tapi kayaknya Bapak Ibu ini masih semangat. Ngelihat nilainya seger, Bu, tapi ngeliat angkanya ngantuk. Asik kalau gitu. Coba Jadi kalau ada itu uangnya temenan gitu tambah nggak ngantuk ya Wah, Bu ya. semangat banget, Bu. Tambah seger Ini banget. menghitung menghayal, Bu. Coba ada uangnya sekupok, duh. Udah itu. Kuliah sampai pagi aman-aman aja ya. Aman, Bu. Ada uangnya tapi bukan uang sendiri ya, sama Nah, aja ya. iya, 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 iya. Dan nanti geseh, bingung juga, dimarahin juga ya. Oke. Tapi sejauh ini aman nggih Bapak Ibu ya perkuliahan dengan saya. Aman, Bu. Aman, Aman, sangat-sangat Bu. aman, Bu. aman, Bu. Seperti analisa saya. Kenapa? Analisanya gimana, Bu? Aman dah, aman. Jadi tugasnya ada 2 file ya nanti, Bu. Nah, nanti kita nanti di pertemuan terakhir kita kelompokkan apa aja nanti yang dikumpulkan gitu ya. Jadi filenya mohon disimpan baik-baik nanti biar kalau mengumpulkan enak gitu. Sambil saya absen. Pak Anom hadir kayaknya tadi nggih. Hadir Bu Dura. Bu Anti, Hadir, Bu. Aula, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Dani, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu.
Dinda, nggak ada. Farah, Hadir Bu Dora. Fitriani, Hadir Bu. Gangsar. Oke, Gangsar, Hadir, Bu. Hafifah, Hadir Bu. Iqbar, Hadir, Bu. Kalistus, Karisma, Kiki, Hadir, Bu. Mahfud, Maja, Muhammad Raihan, Hadir, Bu. Muhammad Yohan, Muhammad Angga, Hadir, Bu. Nabila, Nur Barliani, Reza, Hadir, Bu. Rizky, Hadir Bu. Rizkuna, Hadir Bu. Siti Ernawati, Hadir, Bu. Siti Fatimah Tus, Hadir Bu. Sulfiani, Hadir, Bu. Tiwi, Hadir, Via Bu. Putri. Oke, Via Putri, Widya, Hadir Bu. Wiji. Hadir Bu. Oke, ada yang belum saya aksen? Udah semua. Oke. Teresia, Bu. Siapa Mbak? Ini tadi ada di Teresia DC. Oh iya 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 iya. Iya, Iya. saya Bu. Aku mesti lali ya. Soalnya apa absennya sendiri gitu tadi. Oke, iya tak absen. Mbak Teri. Oke. Oke. Teman-teman yang apa yang ketinggalan mungkin yang sempat nggak masuk ya tolong diselesaikan ya supaya nanti tugas-tugasnya terpenuhi ya tanya sama teman-teman kan ini juga ada rekamannya terus teman-teman bisa lihat dari rekaman kalau misalnya ada yang ketinggalan. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada. Baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Bapak Ibu tidak usah mendownload menyiapkan apa-apa. Gantian pertemuan terakhir saya yang menyiapkan. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu eksekusinya saja. Rekaman di tempat Bu, saya. UASnya gimana ya, Bu? Itu per kelompok. Nah, gini. Saya itu ya berhubung teman-teman ini tiap hari ada tugas. Saya UAS-nya tak gampang no. Ya, saya gampangkan dengan cara apa? Tugas-tugasnya itu dikumpulkan semuanya. Itu saya akui nilai komplit itu adalah nilai UAS. Ya. Makasih banyak Bu. Wah, Kalau makasih, Bu. Terima Mantap, kasih Bu Bu. Dura. banyak, Bu. Mantap, Bu. Makasih Bu Dura. Makasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Penyelamatku. Bu, kita Pokoknya happy Bu. joget, Ya Bu Dura. Allah. Kenapa Makasih ketawa? Bu. Ada Ringannya, Bu. keringanan. I love you Nggak Bu. sia-sia, Bu. Setiap malam, Bu. Ngitung uang secara menghayal ini, Bu. Terbaik Bu, terbaik. Soalnya kalau tiap hari aja mesti dikasih kayak gini, UAS-nya nanti tak kasih kayak gini, tambah pusing nanti grup itu rame, Bu. Akun ini nyarinya di mana ya, Bu? Di halaman berapa? Saya ya nanti yang dibombardir ya. Oke, gitu aja ya. Nanti UAS-nya tetap saya berikan soal. Soalnya adalah ya seperti ini, Bapak Ibu ini, tapi Bapak Ibu hanya mengumpulkan tugasnya itu. Ya, jadi tidak perlu mengerjakan, tapi soal saya adalah sudah mencakup dari perusahaan manufaktur, perdagangan sama besok yang terakhir. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya adalah mengumpulkan UAS-nya adalah mengumpulkan 3 hal itu, manufaktur, perdagangan sama terakhir besok. Jadi di situ di dalamnya sudah ada tugas dan ada UAS. Gitu. Soal tetap saya share, tapi isinya adalah tentang pekerjaan Bapak Ibu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Atau bapak ibu keberatan? Wah, Bu, saya seneng yang mengerjakan pakai UAS. Ya nggak apa-apa, tak sediakan. Jangan, Bu. Udah mumet, Bu. Udah sih, Bu, emang bener yang tadi aja, Bu. Yang pertama aja, Bu. Kayaknya Udah yang oke tadi banget, aja, Bu. Bu, yang pertama. Kalau mau ada soal UAS jangan hitung-hitungan lagi, Bu. Oh, gitu ya. Iya, ya. Ya, 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 ya. Cukup hasil yang sudah dikerjakan aja, Bu. Setuju Ya. sangat, Bu. Pak Kiki kayaknya semangat kalau kayak gitu ya, Pak. Luar biasa, Bu. Hasilnya berarti nggak mengkhianati, Bu. Benar, 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 benar. Oke, ya wes gitu ya. Kita sepakat apa? Kita bahas lagi di minggu depan. Terakhir, ada yang lagi ditanyakan? UAS sudah, apalagi? Enggak ya? Sudah malam kayaknya. Mau untuk menjauh dari Kak Teresia mohon ditunggu ya untuk rekamannya karena memang baru tahu kalau dari akuntansi begitu, jadi kemungkinan besok sudah selesai untuk yang video learning. Oh, ini ya, Mbak, baru manajemen ya? Yang Iya, aku tahu belum di ini ya. iya, Bu. Iya, Bu, Mbak, makasih. Oke, ya wis. Kalau berarti nanti pengumpulan, kalau ada teman-teman yang ketinggalan, berarti kan pengumpulan UAS-nya kan adalah di minggu depannya lagi. Berarti nggak apa-apa, masih ada kesempatan Mbak Tere untuk melengkapi. Ya, gitu. Iya, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih Bapak Ibu. Monggo istirahat. Saya kembalikan Mbak Elisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dura. Terima kasih Bu Dura, terima kasih Bu juga Dura. Bapak Ibu semua sudah ada di pertemuan kenan ini. Sampai jumpa di pertemuan ke-7 minggu depan. Semangat untuk kelompokan minggu depan. Sebetulnya sangat happy ya mendengar UAS dari Bu Dura. Saya ikut senang juga. Karena saya juga mantan Anak beliau. Iya, anak beliau. Jadi udah tahu, oh udah pasti ini UAS-nya Jadi udah Bu Dura tahu ya, begini. udah tahu Mbak Elisa seluk beluknya Bu Dura kayak apa ya, baik buruknya Bu Dura kayak apa yang ceritakan ke Aduh, teman-teman. nggak ada buruknya Bu. Oh, nggak ada buruknya ya? Ya, mungkin besok-besok saya bisa diajak naik gunung aja sih Bu. Oh, gitu ya, gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Oke, Ibu semuanya. selamat Selamat malam. malam, selamat Selamat beristirahat. malam Terima kasih Bu semuanya. Dura. Selamat malam, Bu Terima kasih, Dura. Kak Terima kasih, El. KL. Terima kasih, Bu Dura. Selamat Terima malam. kasih. Sehat-sehat Dura, semuanya. KL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit ya, Kak. Iya, monggo Pak.